Yang saya hormati, sebagai adendum tambahan untuk berdiskusi dengan kepolisian beberapa versi jaring lainnya yang dapat kita garis bawahi adalah pelanggaran pasal 277 KUH pidana last giving. Dalam last giving itu merupakan bentuk suatu perbuatan dengan sengaja berbuat sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu atau tidak karuan, membuat rekayasa sekian rupa sehingga orang waras terlihat seperti tidak normal, dapat dipidana menggelapkan keadaan orang atau memanipulasi keadaan orang dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun 8 bulan, bahkan sampai 9 tahun. Yang kedua, bagi pelanggar hukum ini dapat dicabut haknya untuk melakukan pencabutan hak tersebut dalam pasal 351 ayat 4 dapat dijatuhkan pidana dan pemecatan dari jabatan tertentu, dipecat menjadi ABRI atau PNS, tidak diperbolehkan dipilih atau memilih, dan tidak diperbolehkan menjadi wali, pengawas, pengampu atas anak atau suatu jabatan. Maka dalam hal ini para pihak dianggap menyimpan untuk dipergunakan secara sepihak, di mana menyimpan dapat diartikan sebagai menyediakan, merampas barang. Dalam hal ini bisa bullying, imperatif yang dilakukan bukan fakultatif. Dalam hal pemalsuan 264, saudara yang tersebut sudah memalsukan surat utang atau sero kwitansi. Yang kedua adalah sero surat utang dari suatu perhimpunan, maskapai atau instansi. Yang ketiga talon atau surat dividen dari suatu korporasi. Yang ketiga adalah surat kredit yang diedarkan dengan kwitansi. Selanjutnya bahwa mohon bantuan kepada dinas maupun APH atau kepolisian maupun para pihak agar kasus ini dibantu untuk diteruskan kepada Polresta Pati, karena yang bersangkutan diduga memiliki kelainan mental, kelainan psikologis, kleptomania, psikososial, psikosomatis, ambivalensia, dan NPD. Dan gejala-gejala psikopat lainnya yaitu tidak pernah jenak atau tenang untuk tinggal di suatu tempat dan melakukan kerjaan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai diharapkan. Selanjutnya berdasarkan penelitian penyelidikan dan keterangan masyarakat bahwa oknum guru ini telah meresahkan masyarakat, bermasalah dengan masyarakat, dan atas laporan-laporan masyarakat kepada kepolisian hampir selama 15 tahun berjalan masih belum ada penanganan secara sanksi hierarkis, sanksi serius administratif kepada bersangkutan dari kepolisian maupun dinas. Bahwa sebagai atasan dan dewan, para kepala sekolah dan kepala dinas untuk dapat mempertimbangkan sekali lagi antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, kepentingan pemerintahan dan pribadi, bahwa selama ini kami sebagai korban-korban dari aksi bujuk rayu, penipuan, manipulasi, ingkar janji, pemalsuan-pemalsuan yang menyeret beberapa pihak, dan kita mengisyaratkan diabaikan dan dengan alasan menyesatkan diabaikan oleh alasan sepihak, karena melarikan diri atau pelariannya tersebut adalah suatu bentuk bunuh diri dalam bentuk massal sebagai upaya memaksa orang lain untuk menuruti kemauannya. Jadi baik secara tindakan sikap yang memaksa dan kemauan minta dipenuhi keinginannya. Bahwa kami telah menyertakan bukti-bukti kesekian kalinya dengan beberapa investigator masyarakat adanya kejanggalan, malfungsi, maladministrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Tambak Romo, dan SD Tambak Romo yang kami sampaikan dalam upaya pengecohan atau menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan IWW. Bahwa peran serta masyarakat menjawab, pertanyaan masyarakat juga terjawab atas iklim kerja dan keterbukaan pelayanan publik di SD yang tentu kami pertanyakan secara normatif dan transparan, bukan penyelewengan, permainan, dan pembiaran atau penolakan. Bahwa ada para pihak sementara yang dengan sengaja
turut intervensi seolah-olah membantu menyembuhkan EWW agar tidak dapat dipertemukan dengan saya, dengan petugas atau dengan keluarga, dan hal itu akan mempersulit penyelidikan untuk supaya kejahatan yang terselubung itu atau bekas kejahatan pelaku kejahatan dari rangkaian kejahatan pelaksanaan pemeriksaan polisi, yaitu pasal 221 ayat 2 tidak berlaku jika yang melakukan hal itu adalah keluarga dan suami atau bekas suami atau bekas istri. Artinya bahwa suami istri memiliki kedudukan selama masih ada ikatan. Jadi tidak ada istilah janda atau duda tetapi bekas suami. Melaporkan bahwa pelanggaran-pelanggaran atasan-atasan atau rekan sejawat di dinas yaitu 222, 223 yaitu menyembunyikan penjahat atau mencegah, menghalangi atau mengecoh, memberi tempat menerima pertolongan atau mengelak untuk memberi pertolongan atau menghindar dari menolong yang patut ditolong dari pemahaman di atas, yaitu menyimpan orang hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Bahwa rangkaian kasus ini sangat krusial, diduga ada intervensi banyak pihak, termasuk juga oknum anggota polisi saat itu, yaitu Bapak Karsono yang tertampik dalam hal itu, dan nama-nama yang lainnya. Tentunya banyak oknum polisi yang diduga mengetahui dan terlibat di dalam pelanggaran hukum ini, sehingga terkesan kasus ini ditutup-tutupi karena menyangkut aib organisasi, dan itu tentunya saya sangat menghormati, tidak memaksakan kehendak atau bermain opini. Saya tahu sendiri bahwa ada hubungan tertentu dengan saudara Marsono, kaitannya saudara IWW itu adalah anak buah dari Sriem, sedangkan Marsono adalah suami dari Sriem. Jadi kedekatan saudara IWW dengan Sriem itu dimanfaatkan Marsono untuk mendekati IWW dalam rangka untuk menyelesaikan atau membantu perihal tertentu, termasuk sakit yang diderita Marsono, karena selama 2 minggu saudara IWW nunggoni di rumah sakit apa yang diderita Marsono. Tentu itu menunjukkan ada kedekatan. Bahwa dalam persoalan ini bukan hanya soal stakeholder, bukan sekedar perkara hukum yang kami sampaikan, tetapi ini perkara sosial, kemasyarakatan, perkara birokrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan yang semestinya dapat diselesaikan dengan cara administrasi sesuai dengan koridornya masing-masing, yaitu dengan jalan resolusi atau solusi tertentu, dengan pendekatan advokasi, bermediasi, persuasi, dan penjelasan jika dimungkinkan dengan pendekatan psikologis, yaitu bantuan rumah sakit jiwa dan kepolisian, sebagaimana jalan tengah dan upaya penyelesaiannya, dan tidak meluas kemana-mana karena puja sera ke sera-sera atau urusan verstaction lainnya, di mana tampuk kemasyarakatan itu memiliki status berjenjang yang harus dihormati. Yang pertama yang harus dihormati adalah seorang suami, karena bagaimanapun Indah Wayu Widiawati adalah istri saya. Saya kira Bapak semuanya tahu bahwa seharusnya para pihak menghormati siapa saya. Jadi orang memperlakukan saudara Indah Wayu Widiawati seperti itu bukan semata-mata karena kecantikan saudara Indah Wayu Widiawati, tetapi ingin mengusik saya. Itu menurut saya. Jadi menurut saya ingin mengusik saya dan merusak kehormatan saya. Karena Indah Wayu Widiawati ini saya anggap orang bodoh, orang tolol, ya, dan bego, termasuk tidak memiliki pengetahuan sosial politik. Maka dia sembrono di dalam menentukan langkah-langkah yang membahayakan bagi banyak orang. Maka dalam ini kami betul-betul memohon bantuan para pihak agar kasus tersebut dapat segera diselidiki secara serius, didalami dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada diskriminasi atau pandangan berat sebelah. Maka dalam keadaan seperti ini, semua pihak bisa menjadi barbar, bisa salah paham dan hilang kesadaran, dan menjadi
kurang taat kepada hukum. Karena apa? Sudah dilanggar sistem birokrasi, struktur dinas, tidak mau jalan, tidak mau tahu, dan tidak mampu menjamah pada kewenangannya karena alasan takut akan perbuatan saudara Wiwi. Bahwa melalui keterangan atau kejadian yang saya sampaikan ini, kami juga ingin menyampaikan